ayat ke-34 sampai ayat yang ke-41-nya dalam surat An-Nazi'at. Secara garis besar Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang peristiwa yang akan disaksikan pada hari kiamat, keadaan orang-orang kafir dan keadaan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرارة. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tadabbur kita surat An-Nazi'at ayat 34 sampai dengan ayat 46 atau sampai dengan ayat yang terakhir. Baik, kita akan tadabburi ayat-ayatnya, kita pahami dan insyaallah kita amalkan. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin taat kepada Allah, semakin mulia akhlak kita, dan semakin kita memperbanyak amal ibadah kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ke-34 sampai ayat yang ke-41-nya dalam surat An-Nazi'at. Secara garis besar Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang peristiwa yang akan disaksikan pada hari kiamat, keadaan orang-orang kafir dan keadaan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang mukmin. Kemudian ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang 46 atau ayat yang terakhir membicarakan tentang hari kiamat, kapan terjadinya, dan pengingkaran kaum musyrik terhadapnya. Baik, kita akan bahas satu ayat demi ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ayat yang ke-34 surat An-Nazi'at. Maka apabila malapetaka yang sangat besar telah datang. Yang dimaksud dengannya adalah hari kiamat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa hari kiamat disebut demikian karena pada hari itu banyak terjadi semua peristiwa yang dahsyat, lagi sangat mengerikan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya surat Al-Qamar ayat 46. Was-sa'atu adha wa amar. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Kemudian ayat ke-35, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, yakni pada hari itu manusia teringat semua kebaikan dan keburukan yang telah dikerjakannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat lain melalui firman-Nya surat Al-Fajr ayat 23. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Ayat yang ke-36, wa burrizatil jahimu liman yara,
dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat, yaitu neraka ditampakkan sehingga semua manusia dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Fa'amman tagha, adapun orang yang melampaui batas, maksudnya membangkang dan berlaku sewenang-wenang, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, yakni lebih memprioritaskannya daripada urusan agama dan bekal di akhiratnya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya, maka tempat kembalinya adalah neraka jahim, dan makanannya adalah buah zakum, sedangkan minumannya adalah air yang mendidih lagi sangat-sangat panas. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, ini ayat yang ke-40-nya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, orang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, yaitu takut akan hari ia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan keputusan Allah terhadap dirinya di hari itu, lalu ia menahan hawa nafsunya dan tidak memperturutkannya serta menundukkannya untuk taat kepada Tuhannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya, yakni sebagai tempat berpulangnya. Surga yang luasnya, surga yang luaslah tempat kembalinya. Kemudian disebutkan dalam firman berikutnya, ayat 42 sampai ayat 44, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhan mula dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Artinya pengetahuan tentang waktunya bukan dikembalikan kepadamu dan bukan pula kepada seseorang makhluk, melainkan pengetahuan mengenainya hanyalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengetahui waktu dengan tepat, sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 187, thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul innama ilmuha indallah. Kiamat itu amat berat, huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika muntahaha, ila rabbika muntahaha, kepada Tuhan mula dikembalikan kesudahannya atau ketentuan waktunya. Karena itulah ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawabnya dengan perkataan mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya mengenai waktu kedatangannya lebih mengetahui daripada orang yang menanyakannya. Innama anta mundziru man yakhshaha, kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya atau hari berbangkit.
yakni sesungguhnya aku mengutusmu Muhammad hanyalah agar engkau memberi peringatan kepada manusia dan memperingatkan mereka akan pembalasan dan azab Allah. Maka barang siapa yang takut kepada Allah dan takut akan kedudukan Allah dan ancamannya, niscaya ia mengikutimu, dan beruntunglah dia serta beroleh kemenanganlah dia, dan kerugian serta kekecewaan pasti akan menimpa orang-orang yang menentang dan mendustakanmu. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari, yaitu apabila mereka dibangkitkan dari kuburnya masing-masing lalu digiring ke padang mahsyar, maka saat itulah mereka merasa amat pendek dan singkatnya masa tinggal mereka di dunia, sehingga seakan-akan menurut mereka hanya tinggal selama suatu pagi atau suatu sore hari saja. Duwaibir telah meriwayatkan dari Ad-Dhahak dari Ibnu Abbas hubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Bahwa yang dimaksud dengan sore hari ialah jarak waktu mulai dari zuhur sampai dengan terbenamnya matahari. Sedangkan yang dimaksud dengan pagi hari ialah jarak waktu antara terbitnya matahari sampai dengan pertengahan siang hari. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa ini menggambarkan tentang masa tinggal di dunia menurut pandangan manusia ketika mereka menyaksikan dengan nyata alam akhirat. Akhiru tafsiri suratin nazi'at, walillahil hamdu wal minnah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.